Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik, para pembelajar bahasa Arab, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu balaghah, yang mana ilmu balaghah di sini yaitu bahasan tentang ilmu ma'ani ya, yang temanya adalah adzrubul khabar. Ya, adzrubul khabar ini adalah macam-macam dari khabar. Lil mukhatab itu salasu halat, yaitu pada untuk mukhatab ya, itu ada 3 keadaan. Jadi macam-macam khobar untuk mukhotob ya tentunya ini, yaitu ada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan pertama yaitu ibtidai. Ibtidai itu mayul khalian min adawati taukid. Wa hadza idza kana al mukhatab khaliyaz zihni minal hukmi. Jadi kalam yang disampaikan dengan tanpa ada taukidnya, dan ini disampaikan kepada mukhotob yang khaliyaz zihni. Khaliyaz zihni itu ya yang kosong hatinya, tidak ada tanda apa-apa. Jadi tidak ada tanda apa-apa, tanda perlawanan lah seperti itu. Contohnya, al-adabu taqussu laka akhbarul ghabirina wa tasrahu laka syara'i'al umam. Jadi sastra itu menciptakan berita masa lampau dan menjelaskan kejadian-kejadian umat atau masyarakat. Nah, ini memberitahukan kabar ya, memberitahukan kabar yang mana tanpa ada disampaikan kepada khaliyaz zihni tanpa ada taukidnya. Jadi jumlah ini tanpa ada taukidnya. Karena apa ya? Karena khaliyaz zihni tadi tidak ada tanda apa-apa dari mukhotabnya. Jadi hanya sekedar menyampaikan saja. Contoh yang kedua, samratul qanaatir rahah wa samratut tawadzu'il mahabbah. Jadi buah dari qanaah itu adalah ketenangan, dan buah dari orang yang rendah hati adalah rasa cinta. Keduanya ini tanpa ada taukidnya. Karena apa ya? Karena disampaikan kepada khaliyaz zihni. Jadi tidak ada tanda apa-apa. Mukhatab yang khaliyaz zihni, yang kosong, tanpa ada tanda apa-apa, tanpa ada perlawanan apa-apa. Ya, itu adalah macam dari adzrubul khabar untuk mukhatab. Yang pertama adalah ibtidai tadi ya. Yang kedua adalah thalabi. Jadi adzrubul khabar lil mukhatab yang kedua adalah thalabi. Apa? Yaitu pengertiannya al khabarul ladzi yahsunu tauqiduhu bi tauqidin wa yulqa lisailil mutaraddidi liyasila ilal yaqini fi ma'rifatihi. Jadi khabar yang disampaikan dengan taukid ya, dan ini disampaikan kepada orang yang bertanya atau mempunyai keraguan. Jadi agar dia yakin untuk mengetahui terhadap isi dari penyampaian khabar lil mukhatab tadi. Jadi ini ada, kalau thalabi ini ada taukidnya. Contohnya bagaimana? Inni ra'aitu awaqibat dunya fataraktu ma ahwa lima akhsha. Saya tahu tentang resiko dari dunia, maka itu saya tinggalkan apa yang saya inginkan, dan saya lakukan apa yang bisa menjadikan saya bertakwa. Jadi mengapa ini ditaukiti ya? Ya, karena banyak orang yang melihat sesuatu dari dunia ini. Jadi makna dari yang kayak gini ini, syair ini itu banyak orang yang melihat sesuatu itu dari dunia, tidak punya karena ingin ingin mempunyai dunia, ingin mempunyai harta gitu loh.
Jadi ingin memperoleh harta, yang tidak punya ingin punya, yang punya satu ingin punya yang lain. Nah, itu padahal apa yang terjadi di dunia itu pasti ada akibatnya. Maka sebaiknya itu diberi taukid. Taukidnya mana ya? Taukidnya ini ya, ini adalah taukidnya. Contoh yang kedua, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang dalam sholatnya dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Jadi ini adalah bertaukid dengan qad. Nah, ini taukidnya adalah qad. Mengapa ditaukidi dengan satu taukid? Karena tidak semua orang meyakini bahwa orang yang mukmin itu yang beruntung adalah orang yang sholatnya khusyuk. Jadi karena tidak diyakini semua orang mukmin, maka diberikan taukid hanya satu. Gitu. Ya, ini itu adalah contoh dari adrubul khobar yang tolabi, lil mukhatab tolabi. Selanjutnya adalah ingkari. Nah, sebentar, tadi itu gini ya. Contoh yang tolabi itu contoh mudahnya gini. Jadi gini, kita misalkan ada anak yang sedang bermain. Anak yang sedang bermain melihat ayahnya pergi bekerja, berangkat kerja. Terus belum lama dia diberitahu dari orang lain, itu loh ayah kamu sudah pulang. Nah, jadi kira-kira anak tersebut itu percaya atau tidak? Karena ada keraguan-raguan dari anak tersebut, maka khobar yang disampaikan orang itu maka diberikan taukid agar anak itu percaya. Seperti itu. Wong baru berangkat kok sudah pulang ya, makanya ada keraguan-raguan. Itu adalah contoh dari tolabi itu tadi ya. Selanjutnya adalah ingkari ya. Ingkari adalah al-khabarul ladzi yajibu tauqiduhu bi muakkadin au aksara ala hasbi ingkarihi quwwatan wa dha'fan wa yulqa lil munkari li hukmil ladzi tadhammanathul jumlah. Jadi khobar yang wajib ditaukidi dengan satu taukid atau lebih, dengan dua atau bahkan lebih ya, sesuai dengan kadar ketidakpercayaannya. Ini disampaikan kepada orang yang ingkar terhadap muatan makna dari jumlah atau dari sesuatu yang disampaikan. Ini contohnya, la tabluwanna fi amwalikum wa anfusikum. Orang itu kalau sudah menginginkan harta tidak akan ada puasnya. Jadi dia belum punya ingin punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, dan begitu seterusnya. Bahwa mereka berpikir kalau harta itu segalanya dan tidak akan menjadikan dia diuji. Maka untuk meyakinkan bahwa harta itu penuh dengan ujian, jadi harta itu penuh dengan ujian, maka dalam jumlah tersebut itu diberikan taukid. Mana taukidnya? Yaitu la tabluwanna. La tabluwanna. Ini taukidnya. Bentuknya apa? Bentuknya yaitu lam taukid. La tabluwanna. Adalah lam taukid. Terus ada juga nun taukid. Nah, ini juga adalah taukid juga. Ini menandakan jenis kalamnya adalah ingkari, karena disampaikan kepada orang yang ingkar, tidak percaya kalau bahwa harta itu mempunyai banyak ujiannya, maka diberikan taukid. Tuh. Selanjutnya,
Inna minasyari la hikmatan wa inna minal bayani la sihran. Di sini juga ada dua taukid. Apa saja? Yang pertama adalah inna. Inna. Sesungguhnya dari syair itu ada hikmahnya. Karena rata-rata syair itu cenderung kepada apa ya? Kepada hayalan, kebohongan, terlalu dilebih-lebihkan. Tapi ada jenis syair atau syair yang mengandung hikmah. Maka diberikan taukid di sini. Terus sesungguhnya dari orang yang pidato ya, bayan tadi ya, bayan itu seperti sihir, itu benar-benar bisa memukau. Dua-duanya ini diberi dua taukid, inna dan lam ya. Inna dan lam, dua-duanya. Dengan demikian ini menunjukkan kedua kalam yang terakhir adalah jenis kalam ingkari karena mempunyai dua taukid. Ini khusus kepada mukhatab yang tidak percaya sama sekali, maka diberikan dua taukid ini. Tuh, jadi pembagian dari apa ya namanya adrubul khabar, pembagian dari khabar lil mukhatab itu ada tiga: ibtidai, tolabi, dan juga ingkari. Kalau ibtidai itu khabar yang tanpa apa ya namanya tanpa ada taukidnya, yang mana mukhatabnya yaitu khaliyadz dzihni. Sedangkan tolabi itu bisa diberikan taukid ya, bisa diberikan taukid. Sedangkan yang ingkari itu wajib, jadi tidak apa namanya tidak lagi bisa ataupun tidak ada taukid ya, wajib diberikan taukid yang ingkari ini. Selanjutnya adalah litaukidil khobar adawatum minha. Jadi ada apa ya, huruf-huruf taukid ya, huruf-huruf taukid untuk khobar. Apa saja? Di sini ada inna, innal insana lafi khusrin. Inna ini, inna ataupun anna, mana taukidnya ya inna ini. Terus walau anna ahlil qura amanu wattaqu ya, sama anna. Ini taukidnya. Jadi huruf taukid ada inna, ada anna. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah qasam. Nah, ini qasam. Taukid berbentuk qasam. Itu kalau di sini contohnya wal Qur'anil Hakim. Itu taukidnya adalah wawu, wawunya wawu qasam ya. Selanjutnya adalah harufut tanbih. Harufut tanbih itu apa ya namanya? Peringatan ya. Jadi huruf peringatan. Alala tanadul ilma illa bisitatin ya. Jadi mana itunya huruf tanbih ala ini? Ala. Itu adalah huruf tanbih, termasuk huruf tanbih, yaitu macam dari taukid. Selanjutnya adalah lamul ibtida. Lamul ibtida ini adalah di sini contohnya innal insana lafi husrin. Jadi lafi di sini adalah lam ibtida. Lam ibtida yang bermakna taukid. Selanjutnya adalah hurufuz zaidah. Hurufuz zaidah idza ma tammal aqlu naqasal kalamu. Jadi ada hurufuz zaidah yang apa bentuknya adalah ma ini ya, ma di antara idza dan fi'il madhi. Jadi ma di antara idza dan fi'il madhi.
Ya, ini bermakna taukid ya. Jadi ini bermakna taukid. Itu namanya adalah mazaidah. Jadi maknanya bagaimana ya? Jangan diartikan jika akal itu tidak sempurna maka kata-katanya akan berkurang. Jadi jangan diartikan manafiah ya. Tapi yang benar adalah jika akal itu semakin sempurna maka kata-katanya akan semakin berkurang atau sedikit. Jadi orang yang akalnya banyak atau akalnya sempurna itu sedikit kata-katanya. Jadi karena ini huruf zaidah, jadi bukan ma zaidah ya, bukan manafiyah. Selanjutnya adalah nunut taukid. Nun taukid di sini la ing syakartum la azidannakum. Fokus pada azidannakum. Ini adalah nun taukidnya ya. Dan lam di sini juga lam bentuknya adalah lam taukid ya, sama, jadi ada dua taukidnya. Yang terakhir adalah qad aflaha man tazakka, yang mana qad yang bermakna taukid itu yang masuk pada fiil madhi. Jadi qad yang bermakna taukid itu adalah qad yang masuk pada fiil madhi ya. Tuh, itu bahasan tentang adrubul khobar lil mukhatab. Ada ibtidai, ada tolabi, dan juga ada ingkari. Nah, itu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.